Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Sarah. Hari ini kita akan belajar perkalian desimal dengan persen. Ini adalah materi kelas 5, tapi tetap dipelajari di kelas 6, SMP, bahkan SMA. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Kita akan mengalihkan desimal. Desimal itu seperti ini. Ini namanya desimal. Dengan persen. Persen itu seperti ini. Ini namanya persen. Baiklah, langsung saja kita ke nomor 1. Nomor 1, 1,1 dikali 2%. Hasilnya adalah, langkah pertama, kalau mau mengalihkan desimal dan persen, maka desimalnya harus diubah jadi pecahan biasa dulu. Persennya juga harus diubah jadi pecahan biasa dulu. 1,1 sama dengan 11 per 10. Mengapa per 10? Ini karena di belakang koma ada satu angka, jadi persepuluhan, jadi per 10. Kalau di belakang koma ada dua angka, seperti pada nomor 2, maka pernya per 100. Ini namanya perseratusan. Jadi pernya per 100. Nanti kalau di belakang koma ada 3 angka, seperti pada nomor 3, maka pernya per 1000. Ini namanya perseribuan. Jadi pernya per 1000. Paham ya? Kemudian dikali 2%. 2% berarti 2 per 100. Mengapa per 100? Ini karena persen. Kalau persen penyebutnya adalah 100. Nah, sekarang kita kalikan. 11 dikali 2. 11 dikali 2 hasilnya adalah 22. 10 dikali 100. 10 dikali 100 hasilnya adalah 1000. Jadi diperoleh hasil 22 per 1000. 22 per 1000 bisa disederhanakan loh. Mari kita sederhanakan dengan dibagi berapa? 22 genap, 1000 genap, maka pasti bisa dibagi 2. Maka kita bagi 2 ya. Kalau atas dibagi 2, maka bawah juga harus dibagi 2 ya. 22 dibagi 2 hasilnya adalah 11. 1000 dibagi 2 hasilnya adalah 500. Jadi 1,1 dikali 2% hasilnya adalah 11 per 500. Ini berupa pecahan biasa yang paling sederhana. Paham ya? Baiklah, kita ke nomor 2. Nomor 2, 2,22 dikali 20%. Cara mengalihkannya adalah, pertama, ubah dulu desimalnya menjadi pecahan biasa. Kemudian ubah dulu persennya menjadi pecahan biasa. 2,22 itu sama dengan 222 per 100. Mengapa per 100? Ini karena di belakang koma ada dua angka, jadi per 100. Kalau di belakang koma cuma ada satu angka, maka per 10. Kalau nanti di belakang koma ada 3 angka, maka per 1000. Paham ya? Kemudian dikali 20%. 20% itu sama dengan 20 per 100. Mengapa per 100? Ini karena persen. Kalau persen penyebutnya adalah 100. Sekarang kita kalikan ya. 222 dikali 20. 222 dikali 20 hasilnya adalah 4440 per 100 dikali 100 10.000. Jadi diperoleh hasil 4440 per 10.000. 4440 per 10.000 bisa disederhanakan loh.
Mari kita sederhanakan. Dengan dibagi berapa? Kalau belum tahu membaginya dalam jumlah besar, maka ini mudah sekali. Kalau pada satuan ada angka 0 pada pembilang, kalau pada satuan ada angka 0 pada penyebut, maka hilangkan saja 1 0 pada pembilang dan 1 0 pada penyebut. Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana. 4.440 per 10.000 sama dengan 444 per 1000. 444 per 1000 masih bisa disederhanakan loh. Dengan dibagi bilangan berapa? 444 genap, 1000 genap. Berarti bisa dibagi dengan 2. Kalau pembilang dibagi 2, maka penyebut juga harus sama ya, dibagi 2. 444 dibagi 2 hasilnya adalah 222. Per 1000 dibagi 2 hasilnya adalah 500. Jadi diperoleh hasil 222 per 500. 222 genap, 500 genap. Maka ini bisa disederhanakan lagi. Dengan dibagi berapa? Kalau genap, maka bagi saja dengan 2. Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana. 222 dibagi 2 hasilnya adalah 111. 500 dibagi 2 hasilnya adalah 250. Sudah selesai. Jadi 2,22 dikali 20% hasilnya adalah 111 per 250. 111 per 250 sudah tidak bisa lagi diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana. Ini sudah selesai. Baiklah, kita lanjut ke nomor 3. 0,333 dikali 200%. Pertama, ubah dulu desimalnya menjadi pecahan biasa. Kemudian persennya juga diubah jadi pecahan biasa. 0,333 sama dengan 333 per 1000. Mengapa per 1000? Ini karena di belakang koma ada 3 angka, jadi per 1000. Ini per seribuan. Kalau di belakang koma ada 2 angka, maka per 100. Kalau di belakang koma cuma ada 1 angka, maka per 10. Kemudian dikali 200%. 200% sama dengan 200 per 100. Mengapa per 100? Ini karena persen. Kalau persen, penyebutnya adalah 100. Baik itu yang berupa satuan saja, penyebutnya 100. Baik yang itu ada satuan dan puluhan, ini penyebutnya juga 100. Baik yang ada satuan, puluhan, dan ratusan, penyebutnya tetap 100. Paham ya? Kemudian kita kalikan. 333 dikali 200 hasilnya adalah 66.600. 1000 dikali 100 hasilnya adalah 100.000. Jadi diperoleh hasil 66.600 per 100.000. Ini bisa disederhanakan loh. Dengan dibagi berapa? Ini mudah sekali. Walaupun angkanya besar, ini cukup mudah. Kalau pada satuan dan puluhan pada pembilang ada 0, kalau pada satuan dan puluhan pada penyebut ada 0, hilangkan saja 2 0 pada pembilang dan 2 0 pada penyebut. Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana. 66.600 per 100.000 menjadi 666 per 1000. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Dengan dibagi berapa? 666 genap, 1000 genap. Berarti untuk mudahnya bisa dibagi 2. Kalau pembilang dibagi 2, penyebutnya juga harus sama ya, dibagi 2. 666 dibagi 2 hasilnya adalah 333.
1000 dibagi 2 hasilnya adalah 500. Jadi 0,333 dikali 200% hasilnya adalah 333/500. Ini berupa pecahan biasa yang paling sederhana. Bagaimana? Cukup mudah bukan perkalian desimal dengan persen? Ini perlu banyak-banyak latihan dan kecermatan. Oke, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.